wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Sekarang kita masuk bab baru tentang as-sayd wadz-dzabaih, hewan buruan dan hewan sembelihan. Buruan dari kata memburunya, lain buruan halaman. Babun as-saydu bisiham wa tasmiyatu indar ramyi, memburu dengan anak panah. Kalau sekarang dengan bedil, ya, dengan pistol, dengan senapan angin, dan membaca basmalah ketika menembaknya. Hadisnya dari Adi bin Hatim radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Idza arsalta kalbaka," apabila kamu melepas anjingmu, berarti berburunya dengan anjing. Fadhkur ismallah, lepaslah dengan membaca bismillah, karena anjing teu bisa maca bismillah kan, karena ge anjing gitu. Fa in amsaka alaika fadraktahu hayyan fadhbahu, kalau anjing itu menangkap untuk kamu, ciri menangkap itu dia tidak memakannya. Jadi dia memangsa lalu membiarkannya untuk kamu, dan kamu menemukan buruan yang diburu oleh anjing itu masih hidup, fadhbahu, maka sembelihlah. Jadi jangan langsung dibakar atau dileop, ya, tapi harus disembelih dulu, karena kalau dibakar jadi nantinya jadi bangkai, ya. Makanan itu haram kan, bangkai, dan definisi bangkai itu yang tidak disembelih atau tidak dibunuh lewat diburu. Kalau lewat dipukul atau lewat ditenggelamkan, ya, dan lain sebagainya, maka itu termasuk bangkai. Wa in adraktahu qad qatala, kalau kemudian kamu menemukan anjing itu telah membunuh hewan tadi, walam yakul minhu, tapi anjing tidak memakannya, fakulhu, maka silakan kamu makan. Tentu dipasak heulanya, dibersihan heula. Ini penjelasan yang tadi, anjing terlatih yang memang untuk memburu. Jadi ketika dia memangsa, mangsanya mati, tidak dimakan oleh anjing. Wa in wajadta ma'a kalbika kalban ghairahu wa qad qatala, kalau kamu menemukan bersama dengan anjingmu anjing yang lain, dan sungguh anjing itu telah membunuhnya, fala ta'kul, kamu jangan makan. Fa innaka la tadri ayyuhuma qatalahu, karena kamu tidak tahu yang membunuh mangsa tadi anjing yang mana. Nanti dalam hadis yang akan datang disebutkan oleh Nabi, karena anjing kamu dibasmalahi, ya, tapi anjing yang lain kan tidak diucapkan basmalah. Sementara memakan makanan yang tidak dengan basmalah itu tidak boleh, ya, harus dengan yang diburu dengan basmalah. Kemudian wa in romaita bisahmika, kalau kamu menembak dengan panah,
Kalau sekarang dengan senapan atau termasuk dengan tombak. Fadhkurismallah, ketika menembaknya bacalah bismillah. Fa in ghaba anka yauman, lalu jika hilang darimu satu hari, sudah ditembakkan biasanya kalau rusa masih sempat lari, ya nggak ketemunya besoknya, oh ini yang kemarin ditembak udah mati. Kan kadang hewan ditembak tidak langsung mati kan, ya masih kekelepakan, kabur gitu. Falam tajid fihi illa atharu sahmik, lalu kamu tidak menemukan padanya kecuali bekas panah kamu, nggak ada lagi bekas tembakan orang lain. Fakul in syi'ta, maka silakan makan jika kamu mau. Maksud jika kamu mau itu kalau memang hewannya masih bisa layak makan. Kalau hewannya sudah busuk tidak layak makan, ya jangan dimakan. Wa in wajadtahu ghariqan fil ma, jika kamu menemukannya tenggelam dalam air, fala ta'kul, maka janganlah kamu memakannya. Jadi sudah ditembak lalu hewannya mungkin masuk ke sungai dan mati di sungai, ketahuannya di pinggir sungai, itu pun sebelah sana misalkan, karena kabawa pali deula, maka hewan itu statusnya bangkai karena mati oleh air, bukan mati disembelih atau ditembak. Dan bangkai hukumnya haram. Kemudian berikutnya berburu dengan panah anjing terlatih dan anjing yang tidak terlatih. Nah, ini nanti dijelaskan apa bedanya anjing terlatih dan anjing yang tidak terlatih. Terlatih untuk berburu. An Abi Tha'labah al-Khushani radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumin min ahlil kitab, kami pernah berada di daerah kaum ahli kitab. Zaman dulu Yaman atau Syam. Yaman itu kan Abraha itu orang Kristen, ya. Kerajaannya di Yaman Kristen. Di Syam juga sama. Syam itu daerah Romawi. Romawi pada zaman Nabi itu sudah Kristen. Suriah sampai hari ini juga 50-50 penduduknya, tidak sepenuhnya mayoritas Muslim, masih banyak Kristen. Mungkin miriplah dengan di mana ya, perbatasan daerah Manado mungkin. Jadi 50-50, Islamnya banyak, orang Kristennya juga banyak. Nah, kami pernah ada di negeri ahli kitab. Kalau tidak daerah Syam berarti daerah Yaman. Naqulu fi aniyatihim, kami terpaksa makan pakai wadah-wadah mereka karena kami enggak bawa wadah. Wa ardi syaidin, kami juga pernah ada di daerah pemburuan, maksudnya daerah hutan, ya, bukan pemukiman padat penduduk. Kan dulu mah yang namanya pemukiman kan berjarak jauh, mungkin bisa jaraknya 1 hari perjalanan. Mungkin dia kebetulan bermalam di daerah perkebunan, di daerah hutan, ya, di daerah yang tidak ada pemukiman. Berarti kalau mau makan harus berburu banyak hewan-hewan buruan. Asidu biqausi, aku berburu dengan panahku. Wa asidu bikalbil muallam, aku juga bisa berburu dengan anjingku ya terlatih. Au bikalbil ladzi laisa bimuallam, atau bisa juga aku berburu dengan anjing yang tidak terlatih. Fa akhbirni billadzi yahillu lana min dzalik,
beritahukan kepadaku mana yang halal bagi kami dari semua itu, ya. Kalau kami ada di negeri ahli kitab, di mana atunya di Papua meureun lah, restoran syariahnya nggak ada. Di Singapura mah ada loba, ya, restoran India. Kalau mau cari yang halal, restorannya bisa restoran India, karena menyediakan makanan-makanan muslim. Makanannya seperti makanan Padang, ya. Kalau di Australia gitu juga banyak restoran-restoran halal. Tapi kalau daerah Papua mungkin yang pedalaman, orang Kristen unggul, adanya wartegnya warteg orang Kristen. Boleh tidak? Atau daerah Flores, NTT, ya, makan di warung-warung mereka. Maka kata Nabi SAW, amma ma dzakarta annakum bi ardi qaumin min ahlil kitab, yang kamu tadi sebutkan kamu pernah berada di daerah ahli kitab, ta'kuluna fi aniyatihim, yang kalian terpaksa makan di wadah-wadah mereka, fala ta'kulu minha, kalian jangan makan pakai wadah mereka, bawa wadah sendiri, ya. Makanya kalau rihlah piknik itu bawa wadah sendiri, sendok sendiri, piring sendiri. Fa in wajadtum ghairu aniyatihim, tapi kalau tidak ada wadah kecuali wadah mereka, restoran kecuali restoran mereka, warung nasi mereka, fala ta'kulu fiha, kalian jangan makan, faghsiluha, fala ta'kulu fiha, kalian jangan makan pakai wadah itu. Wa illam tajidu, jika kalian tidak menemukan yang lain, faghsiluha, cuci dulu, tsumma kulu fiha, kemudian makan di sana, silakan. Kenapa harus dicuci? Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat lain, karena mereka biasa minum minuman yang haram, arak. Sehingga di Bali non cenah brem, ya, pasti disuguhkeun. Karena mereka biasa makan makanan yang haram, mau bangkai, mau babi, mau yang tidak disebut nama Allah, itu kan haram, ya. Khawatir ada bekasnya, makanya harus dicuci. Tentunya ini nggak perlu dipertanyakan, makanannya makanan yang halal, yang haram ya harus yang halal. Kalau adanya yang haram, mending ka hutan lah, teangan naon gedang buah, ya. Bubuahan di hutan kan selalu ada kalapa, cau, ya. Daripada harus makan dengan makanan yang haram. Jadi pergi saja ke pedalaman, cari pohon apa yang bisa dimakan buahnya. Wa amma ma dzakarta annaka bi ardi soidin, lalu yang kamu ceritakan kamu ada di daerah perburuan, ya, yang di sana banyak hewan buruan. Fama asobta biqausika, yang kamu dapat hewan buruan itu dengan tembakan anak panahmu, fadzkurismallah azza wa jalla tsumma kul, jangan lupa baca bismillah dulu, kemudian boleh dimakan. Wa ma asobta bikalbil kal muallam, lalu yang kamu peroleh hewan buruan dengan anjing yang terlatih, fadzkurismallah azza wa jalla tsumma kul, maka sebutlah nama Allah azza wa jalla ketika melepaskannya dan silakan boleh makan. Wa ma asobta bikalbikal ladzi laisa bimuallam, yang kamu peroleh, yang dimangsa oleh anjing kamu tapi bukan yang terlatih, ya, fadrakta zakatahu, tapi kamu masih bisa menyembelihnya, fakul, silakan makan. Jadi kalau tidak sempat menyembelihnya, sudah mati oleh anjing yang tidak terlatih, maka jangan dimakan.
Apa anjing yang tidak terlatih itu? Ya anjing yang sering kita saksikan. Mereka anjing-anjing piaraan atau anjing liar yang memang tidak diperuntukkan untuk berburu. Jadi harus anjing yang khusus yang memang dilatih untuk berburu, ya. Kalau anjing itu bukan anjing khusus untuk berburu, untuk menjaga atau piaraan orang-orang kafir, ya, orang Islam kan nggak boleh memelihara anjing, maka itu tidak boleh dimakan hewan mangsanya kecuali kalau masih sempat disembelih. Tong hareure ya tuh ngeganggu konsentrasi. Terus kemudian berburu dengan tombak. As-saidu bil mi'rad wa tasmiyatu inda irsalil kalb, dan membaca bismillah ketika melepaskan anjing. Hadisnya masih dari Adi bin Hatim sama dengan hadis yang pertama tadi. Radhiyallahu an, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mi'rad, kalau berburu dengan tombak bagaimana? Faqala idza asaba bihaddihi, kalau kena dengan yang tajamnya, nubles, fakul, silakan makan. Wa idza asaba bi'ardihi, tapi kalau kenanya dengan yang tumpulnya, batangna atau ujung yang tidak tajamnya, anu pas panyekelana, faqatala, lalu dia mati gara-gara terpukul, fa innahu waqid, berarti dia mati gara-gara terpukul. Waqid itu termasuk bangkai. Wal mauqudah wal mutaraddiyah wan natihah, ya, wa ma akala sab'u illa ma dzakkaitum, itu termasuk yang haram, ya. Kan yang haram itu di Al-Qur'an wal munkhaniqah, yang tercekik, wal mauqudah, yang terpukul atau dipukul atau ditabrak, katabrak ku truk misalkan domba paeh, itu bangkai. Wal mutaraddiyah, mutaraddiyah itu yang masuk ke jurang. Wan natihah, yang ditanduk misalkan ku domba nya nusok nanduk, atau berkelahi, ya, misalkan naon atuh uncal osok itu gelut atau misalkan ya rusa dengan anjing, tapi itu bukan berburu tapi tarung, tunatihah. Kemudian wama kalasabu, dan yang dimakan oleh hewan buas, termasuk anjing yang tadi, anjing yang bukan berburu. Tapi illa madzakaitum, dari 5 itu selama masih bisa disembelih boleh. Anu tadi nuti poros kajurang, buru-buru mun hirup keneh pencit, jangan udah mati bae cenah pencit teh, nggak boleh. Atau yang hayam dipencit ngolesat terus lompat ke walungan atau ke laut, tapi masih hidup, buru-buru pencit deh. Kecuali kalau dia sudah paeh, ya jangan, itu sudah bangkai. Semuanya harus zakaitum, harus sempat dizakah. Zakah itu harus sempat disembelih. Itu yang membedakan bangkai dan bukan bangkai. Maka kalau hewan itu mati karena benda tumpulnya, dari mana taunya nggak ada luka? Tusukan. Kalau pakai tombak mati dengan ujung tajamnya kan pasti ada tusukannya kan, nubles katingali ka jero, ya. Kalau ini tidak, fala takul, kata Nabi, jangan dimakan karena itu termasuk bangkai. Wasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kalbi, kalau anjing bagaimana? Kata Nabi, idza arsalta kalbaka wa dzakarta smallah fakul, kalau kamu melepas anjingmu dengan membaca bismillah silakan makan. Kalau tidak ya jangan, karena berarti haram.
yang tidak disembelih atau tidak mati karena bismillah, kecuali poho lupa baca bismillah ketika melepasnya ada anjingnya langsung kabur, aduh poho bismillah, tapi ketika hewan buruannya masih sempat disembelih hirup kene buru-buru pencit dengan membaca bismillah halal ya. Kalau enggak sempat disembelih dengan bismillah berarti haram, termasuk yang uhilla bihi li ghairillah, haram. Fa'in akala minhu, tapi kalau anjing itu malah makan hewan yang dimangsanya, fala takul, jangan kamu makan. Fa innahu innama amsaka ala nafsih, berarti dia memangsa untuk dirinya bukan untuk kamu. Berarti dia belum terlatih ya. Ngaudon dihakan ku anjing ta domba teh rusak teh, berarti itu bukan kalbul muallam. Kan tadi udah Nabi jelaskan kalau anjingnya tidak terlatih jangan dimakan kecuali masih sempat disembelih. Qultu fa in wajadtu ma kalbi kalban akhar, kalau aku menemukan pada hewan buruanku ada anjing lain, ternyata yang mendekatinya ada 2 anjing, fala adri ayyuhuma akhadhahu, anu belah katuhuna berdarah misalkan ya, sebelah kepalanya yang sebelah kanan berdarah, sebelah kirinya berdarah, maka kata Nabi jangan, fala takul, jangan kamu makan, fa inna ma samaita ala kalbik wa lam tusammi ala ghairi, karena anjing kamu lepas dengan bismillah, tapi anjing yang lain tidak dilepas pakai bismillah. Kalau tidak dilepas pakai bismillah berarti haram ya, tidak boleh. Nah, dalam hadis berikutnya dari Abu Sa'labah, ini antara Abu Sa'labah dan Adi ya hadisnya. Ia bertanya kepada Nabi, bagaimana kalau kemudian hewan itu hilang bahkan sampai 3 hari, sudah 3 hari baru ditemukan. Oh ini panahnya panah saya apal banyak, masih ada nubles kene dan hewan itu mati. Jadi kemungkinan ketika ditembak masih sempat lari, dicari nggak ada, udah lama ketika masuk ke hutan baru ketemu, udah 3 hari. Bagaimana, apakah boleh dimakan? Kata Nabi, fakulhu malam yuntin, silakan makan selama belum busuk ya, can bau bangke lah ya, mungkin bau bangke berarti ulah ya, sudah busuk. Kalau belum bau bangkai masih segar ya, maka boleh dimakan. Ini berarti menunjukkan bahwa punya anjing itu boleh, tapi tetap harus dipeliharanya, jangan di rumah. Dan punya anjing yang dibolehkan itu hanya untuk berburu atau untuk menjaga pun jangan di dalam rumah, harus di luar. Jadi kalau orang Islam mengikut anjingnya bukan untuk berburu, bukan untuk menjaga rumah, bukan untuk keamanan, maka berarti orang Islam itu sudah menjadi anjing ya, haram. Jika anjing wae sudah sebangsa dengan anjing. Dan ini jelas jauh beda dengan peradaban barat. Kalau peradaban barat kan etik-etik film deh, anjing deh, bikin ke karton anjingnya, dasar si anjing. Jadi itu orang barat begitu. Kalau peradaban Islam justru menilai anjing itu memang hewan haram, najis lagi mughalladhah ya. Kalau dia menjilat air yang ada di wadahnya harus dicuci 7 kali pakai tanah. Itu mah jangan banyak bertanya, amalkan saja ya. Airnya harus dibuang, nggak boleh dipakai untuk yang lain. Ibnu Umar menjelaskan dari Nabi SAW, maniqtana kalban, siapa yang memelihara anjing, illa kalba saydin aw masiyatin, kecuali anjing untuk berburu atau menjaga ternak, naqasa min ajri kulla yaumin qiraton, maka akan berkurang setiap hari pahalanya 2 qirot. 2 qirot itu 2 gunung Uhud.
sagunung Uhud ge hese ngumpulkeun teh. Maksudnya habis banyak rugi ya, enggak tersisa kalau orang Islam ngukut anjing. Jadi dikukutnya di luar, tapi bukan untuk menjaga, buktina anjingna dikerem. Ada kumaha ngajaga tuh dari anjingna di kandangan. Atau bukan untuk berburu. Ini habis pahalanya ya. Makanya jangan, kecuali dua yang diizinkan, buat menjaga ternak, yang kedua buat berburu. Menjaga keamanan pun ya bisa dikiaskan ke menjaga ternak kalau memang dibutuhkan. Ada di urang mah tuh henteu insyaallah motor ge di laluar sapanjang gang ya alhamdulillah aman, teu di anjingan. Masih ada linmas yang mampu menjaga ya. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manittakhadha kalban illa kalba masyiatin au soidin au zara'in." Siapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk menjaga ternak, anjing untuk berburu atau menjaga tanaman, tuh jadi bukan menjaga manusia. Manusia mah bisa dijaga kesorangan. Intaqasa min ajrihi kulla yaumin qirat, berkurang pahalanya setiap hari 1 qirat. Ini enggak bertentangan yang tadi ya. Jadi antara 1 qirat 2 qirat. Maksudnya apa? Habis pahalanya. Sakirot itu dah sapoe ge cantang tu sakirot amalnya ya. Jadi kalau 1 qirat itu sadu gunung Uhud sama berarti dengan sedekah gunung Uhud. Jangankan gunung Uhud yang 1 hektar sebut, ieu yang ngabebaskeun tanah 2 tumbak we ge hese ya. Sedekah senilai 2 tumbak tanah juga susah, apalagi sebesar gunung Uhud. Qala Az-Zuhri menjelaskan, fadzukira Ibnu Umar, dilaporkan kepada Ibnu Umar, qaula Abi Hurairah, perkataan Abu Hurairah, faqala, lalu kata Ibnu Umar, ya rahamullah Aba Hurairah kana shaiba zar'in. Allah merahmati Abu Hurairah karena dia memang memiliki ladang tanaman. Jadi maksudnya memang dalam hadis yang lain disebutkan juga buat menjaga ladang, termasuk sakirot 2 qirat. Bukan berarti Nabi inkonsisten. Kebetulan di saat yang ini lupa menjaga ladangnya, ingatnya menjaga ternak saja. Sedangkan di kesempatan yang lain Abu Hurairah kan bersama dengan Nabi. Maka ini keterangan pelengkap ya, penambah bukan berarti bertentangan. Termasuk juga menjaga ladang, dan bukan hanya 1 qirat, bahkan bisa sampai 2 qirat. Maksudnya adalah habis pahalanya, tidak bersisa. Naudzubillah min dzalik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.